Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang hari ini, yaitu pertemuan ke-7 dalam mata kuliah pemerintahan desa dengan tema pembentukan BUMDes, Badan Usaha Milik Desa. BUMDes ataupun Badan Usaha Milik Desa ini ada dalam regulasi atau kebijakan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah, yaitu Nomor 72 Tahun 2005 dan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 tentang kebijakan percepatan pengembangan sektor real dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah. Dan juga Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2008 tentang fokus program ekonomi tahun 2008 dan Surat Mendagri perihal tentang pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat desa, yang di dalamnya ada beberapa isi, diantaranya ada intervensi desa, yaitu pendekatan program proyek berbasis masyarakat, sistem BLM, berhenti di tengah persimpangan jalan sebagai kucuran air tanpa pijakan kemandirian. Ini juga termasuk dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang terbaru tentang desa, juga dibicarakan mengenai BUMDes. Di intervensi desa ini ada kesejahteraan warga, proses kemandirian, peningkatan dan pendapatan, terus kemudian kebutuhan dan masalah, perencanaan terbaru, penggalian potensi desa. Nah, dalam pemerintahan desa, fungsi itu mengurusi atau public goods pemerintah, dan fungsi mengatur public regulation. Jadi ada dua fungsi mengurus dan fungsi mengatur desa. Ini manajemen dalam pemerintah desa, serta BPD, kemasyarakatan lembaga desa. Kemudian ada fungsi pemberdayaan. Jadi ada tiga, fungsi mengurus, mengatur, fungsi pemberdayaan. Dalam fungsi pemberdayaan ini ada partisipasi, otonomi asli, dan demokratisasi. Kemudian berkaitan dengan kewenangan, akselerasi kewenangan desa, ini maksudnya adalah berdasarkan hak asal usul adat istiadat, kearifan lokal, kehutanan, dan lain sebagainya. Dan pemerintah desa itu juga sebagai tugas pembantuan dari pemerintah dan Pemprov, juga dari Pemkaf ataupun kota, yaitu dalam urusan peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat. Ini pada pasal 8 PP 72 nomor 2005, Di Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2000, Undang-Undang 6 Nomor Tahun 2016 juga seperti itu, Peran pemerintah desa yaitu ada beberapa, yaitu pelayanan masyarakat, terus kemudian dukungan keamanan, penyelenggaraan layanan pemerintah desa, dan peraturan desa. Ini salah satu dari peran pemerintah desa, Samping itu juga mengelola potensi untuk menjalankan usaha pelayanan masyarakat. Kita masuk pada BUMDes, Badan Usaha Milik Desa. Kenapa perlu Badan Usaha Milik Desa? Ini salah satu filosofi kenapa perlunya di desa itu ada Badan Usaha Milik Desa. Perlu adanya karena untuk menyediakan pelayanan publik. Kalau misalnya tidak ada BUMDes, ini untuk melayani publik ini agak terkendala dan susah gitu kan. Maka untuk menanggulangi kendala-kendala dalam pelayanan publik di desa itu, maka perlu didirikan BUMDes ini. Untuk apa? Untuk salah satu tujuannya mendorong pembangunan ekonomi desa. Dengan BUMDes maka ekonomi desa akan meningkat nanti, dan bahkan kapasitas pemerintahan desa ini menjadi mandiri.
Jadi BUMDes ini salah satu desa mandiri, menuju ke desa mandiri. Kemudian di BUMDes ini perlu kelembagaan. Kenapa perlu kelembagaan, struktur organisasi? Karena untuk memungkinkan partisipasi masyarakat atau keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa, terus mempercepat peluang usaha desa untuk meningkatkan PAD, pendapatan asli desa, penciptaan lapangan pekerjaan, mengatasi kemiskinan, pengangguran di tingkat lokal. Nih, jadi perlu lembaga, perlu yang memanage atau mengelola BUMDes ini agar nanti masyarakat bisa partisipasi di dalam membangun desanya gitu. Kalau tidak dan tidak ada kelembagaan, nah, maka nanti partisipasi masyarakat akan kurang dan PAD pun tidak meningkat karena tidak kelola dengan baik. Apa peranan BUMDes dalam pemerintahan desa ini? Peranannya itu adalah sangat penting, yaitu sebagai instrumen penguatan otonomi desa, ya, penguatan otonomi desa, yaitu sebagai instrumen kesejahteraan masyarakat, mendorong prakarsa masyarakat desa untuk mengembangkan potensi desa sesuai dengan kemampuan kewenangan desa, berusaha di desa meningkatkan pendapatan untuk kesejahteraan masyarakat desa. Ini jadi peran BUMDes ini sangat penting sekali. Apa perspektif yang mendasari ingin mendirikan BUMDes ini? Perspektif mendirikan BUMDes ini perlu kesepahaman dan kesepakatan, ya, perlu kesepahaman dan kesepakatan tentang kesesuaian antara bentuk organisasi, pola penyelenggaraan. Jadi organisasinya itu perlu kesepakatan, pola penyelenggaranya. Bentuk organisasi seperti apa? Misalnya BUMDes Karangjati misalnya, kan, atau BUMDes Membangun. Nah, itu penamaannya itu harus disepakati. Juga pola penyelenggaraannya, ya, gimana mekanisme kerjanya, apa-apa saja yang harus dijual, dibikin gitu kan. Misalnya kerupuk udang ataupun mungkin mangrove dan lain sebagainya. Jadi jenis usaha yang dikembangkan juga disepakati dan harus paham apa saja. Nah, itu juga sesuai dengan potensi masing-masing desa dan juga karakteristik masyarakat desa tersebut. Apa kira-kira potensi desanya ini? Contoh misalnya desa Penaga ini potensi desanya adalah mangrove. Nah, maka yang berkaitan dengan mangrove lah mana dibuat usaha-usaha untuk bisa menghasilkan dan bisa dijual. Itu contoh-contohnya. Kemudian memang keberadaan BUMDes ini tergolong baru ya. Ya, inilah maka bagaimana bentuk BUMDes dibutuhkan oleh perekonomian desa ini perlu pertanyaan kritis ya. Maka perlu adanya aturan main pengambilan desa yang tepat bagi perekonomian desa. Bagaimana model BUMDes yang mampu membangun perekonomian desa ini? Itu bagaimana cara membangunnya? Tentu cara membangun ini dengan kebutuhan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan pokok, sumber daya yang belum dimanfaatkan secara optimal, kekayaan desa lah, terus sumber daya SDM yang bisa mengelola badan usaha, yang dalam hal ini adalah aset penggerak bagi masyarakat, itu harus ada. Dan terus unit usaha masyarakat merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat dikelola secara parsial. Nah, itu juga salah satu cara untuk membangun ya. Nah, sumber daya yang dapat dimanfaatkan ialah sumber daya pembangunan, yaitu prioritas masalah, volume lokasinya juga harus dipikirkan, terus SDM perekonomian desa, sarana prasarana kelembagaan, dan yang paling penting sumber daya alam. Ini perlu kita pecahkan ini apa sumber daya alam kita ini yang unggul itu apa. Terus juga sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk pendidikan. Ya. Terus merencanakan pembentukan peraturan desa ya untuk mendesain BUMDes ini, terutama
kebijakan. Jadi perlu kebijakan. BUMDes ini perlu kebijakan, mendesain kebijakan desa, menemukan, mengembangkan strategi sesuai karakteristik usaha pemerintah desa. Apa karakteristik usaha pemerintah desa itu apa? Menyusun ADRT, membentuk komunitas Raperdes, rapat peraturan desa. Ya. Dalam Undang-Undang 72 Nomor 25 tentang Desa, Peraturan Pemerintah, Dasar Hukum Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, yaitu tentang pembentukan Badan Usaha Milik Desa ditetapkan oleh peraturan desa. Jadi untuk membuat Badan Usaha Milik Desa itu ada peraturan desa. Sama juga di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 juga seperti itu. Ya. Kemudian bentuk badan usaha milik desa harus berbadan hukum, yang tergolong badan hukum, dapat boleh lembaga bisnis, unit usaha, kepemilikan saham, pemerintah desa dan lain sebagainya. Jadi logika pembentukan BUMDes itu, lokomotif pembangunan ekonomi lokal, didasari pada apa? Kebutuhan. Jadi untuk membentuk BUMDes itu harus dasar logikanya kebutuhan. Memang butuh. Terus lihat dari potensinya apa potensi yang ada. Terus kemudian kapasitas desa. Kapasitas desa mampu nggak gitu. Kemudian peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa. Dasar pembentukan BUMDes ini mengutamakan inisiasi prakarsa pemerintah desa dan masyarakat desa. Kalau cuma hanya pemerintah desa, masyarakat desa nggak setuju, nggak bisa. Harus kedua-duanya. Nah inilah prinsip ekonomi kerakyatan, yaitu prinsip kooperatif, partisipatif, dan emansipatif. User owned, user benefit, and user control it, dengan prinsip member based and self help. Anggota BUMDes ini seluruh masyarakat desa, semua anggota, seluruh masyarakat desa itu anggotanya. Yang pihak ketiga pelaku usaha, tentu pelaku usaha dan sifat. Model proses penyusunan forum interaksi BPDS, konsultatif, koordinatif, kontrol, dan kebijakan ini bisa dilihat nanti. Aset desa juga pembiayaan simpan pinjam. Pengelolaannya harus profesional, kooperatif, dan mandiri. Kegiatan ekonomi real, model pengelolaan sebagai wadah penataan ekonomi desa, usaha desa, pasar desa. Dan sistem pengelolaan usahanya sama dengan pemerintah lah, kerjasama. Terus ada kerjasama dengan kemitraan lah. Nah, persiapan BUMDes usaha desa tahap 1, filosofi ekonomi bayi BUMDes harus disusui dan regulasi, proteksi, pendampingan lainnya. Tahap kedua, pengelolaan, dilatih cara berdiri, berjalan, mampu mengelola. Seperti bayi lah. Untuk BUMDes itu seperti bayi. Tahap ketiga, pengawasan untuk monitoring dan evaluasi. Pendampingan dan pengembangan inisiatif kreatif. Tahap keempat, kemandirian dan keberdayaan, mampu bertanggung jawab. Kita lihat nih kajian lapangan, pembentukan modal melalui penyertaan modal dari penyisian anggaran dana desa. Dari situ. Nah, persiapan BUMDes, peran pemerintah, Pemprov, Pemkab sangat menentukan sangat menentukan. Begitu juga kelangsungan hidup BUMDes. Jadi nanti BUMDes itu sebagai penyalur hasil produksi masyarakat desa, home industry, industri mikro, untuk nanti ke pasar kan antar desa dan lain sebagainya. Agendanya apa? Memahami potensi desa, memahami karakteristik dan pola perilaku sosial, memahami kebutuhan masyarakat desa, memahami tata cara pengelolaan BUMDes, menyusun desain model pendirian desa. Mungkin ini saja yang dapat bisa disampaikan. Silakan nanti kalau ada pertanyaan dan lain sebagainya kita lanjutkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.